Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Jovisa Baper, Jovisa bahas pernikahan yang dipersembahkan oleh jovisa.id. Kenalin, aku Gina yang bakalan nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai sore hari ini. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang kece banget. Beliau adalah seorang mental illness survivor yang juga pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Kita sambut ya. Di sini udah ada Sasa. Hai. Hai. Welcome, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Mungkin boleh perkenalan nih ke teman-teman semuanya? Halo guys, kenalin nama aku Sasa, usia aku saat ini 28 tahun. Aku sekarang kesibukannya cuma jadi karyawan swasta. Nah, status aku saat ini adalah janda cerai hidup. Itu teman-teman. Oke, seorang janda cerai hidup. Sorry banget, berarti kamu udah nikah berapa kali? Aku baru nikah 1 kali, Kak. Baru nikah 1 kali. Oke, dulu proses menuju pernikahannya tuh apa? Pacaran atau ta'aruf? Aku melalui proses taruh. Oh, Masya Allah. Iya. Terus, nah sebelum jauh-jauh kita ngobrolin soal pernikahan, boleh nggak ceritain sedikit soal background kamu nih? Kamu tuh dulu orangnya tuh seperti apa sih? Gitu. Oke, aku tuh dulu dibesarkan di keluarga yang cukup religius. Jadi kedua orang tua aku tuh cukup bisa dibilang taat, Kak Gina. Nah, karena mereka dengan ketaatan dalam agama tersebut, aku dimasukkan ke pondok pesantren. Ya, aku dimasukkan salah satu pondok pesantren di Jawa Barat. Mengenyam pendidikan di sana, walaupun aku masuk pesantren, tapi aku tetap tetap sekolah yang secara umum ya, SD, SMA gitu-gitu. Nah, di proses aku masuk pesantren itu sebenarnya terpaksa nggak terpaksa sih masuk situ ya, karena kan tuntutan keluarga ya. Alasan aku dimasukkan pesantren itu sebenarnya alasan yang umum klise di Indonesia kali ya, karena anaknya terlalu bandel dan segala macam, akhirnya dimasukkanlah oleh orang tuanya ke pesantren. Berarti dulu kamu anak yang bandel dan sangat keras kepala mungkin ya? Mungkin lebih tepatnya keras kepala kali ya. Oke. Terus gimana tuh? Dimasukin pesantren dan sebenarnya aku ada senangnya juga sih, maksudnya karena kan bisa jauh dari orang tua ya. Karena balik lagi keluarga aku bisa bilang cukup broken ya, terlepas kami yang religius tapi kurang baik lah lagi kondisi keluarganya. Jadi aku ke pesantren hitung-hitung buat pelarian juga sih, kayak gitu. Oke, jadi dari di pesantren itu sebenarnya terlepas dari ayah dan ibu yang cukup religius dan beragama taat, tapi sebenarnya keluarga aku tuh cukup broken dan ayah tuh cukup sering main tangan. Nah, yang mana main tangan itu berpengaruh banget sama perkembangan diri aku, sama pola pikir aku ngelihat sesuatu, ngelihat hidup, ngelihat persoalan-persoalan yang lain kayak gitu. Sampai akhirnya di titik aku ngerasa aku emang butuh pertolongan, dan ketika aku butuh pertolongan tersebut, aku datang ke rumah sakit dan ketika konsul dengan salah satu dokter psikiatrinya, aku emang dinyatakan memiliki kelainan mental illness tersebut, dan karena itu aku sempat dirawat juga di rumah sakit cukup lama sih. Terus mental illness kamu itu berpengaruh nggak sih ke kehidupan kamu? Berpengaruh banget sih, jadi bikin aku tuh bisa dibilang chaos ya chaos di dalam diri sendiri gitu ya. Jadi banyak banget mencari jawaban-jawaban di luar sana, tapi nggak ada orang yang bisa ngasih solusinya. Nah, bahkan dokter pun yang ngebantu aku buat terapi, konsul gitu pun mengalami kesulitan karena kan aku tertutup banget Kak orangnya. Cukup tertutup, dan trauma-trauma aku di rumah itu aku nggak sering aku ungkapkan. Aku susah percaya banget sama orang. I see. Gitu. Kamu melakukan perawatan di dokter itu berapa tahun? Kurang lebih 2-3 tahun. Kurang lebih. Oke, 2-3 tahun cukup lama juga ya. Nah, terus selain pergi ke dokter, kamu ada mencari bantuan kemana lagi? Nah, karena aku balik lagi, terlepas aku dirawat di rumah sakit atau konsul dan segala macam, kan basic dari background keluarga aku tuh religi ya. Jadi aku pikir mungkin aku kayak gini karena kurang dekat kali ya sama Allah gitu kan. Apalagi dengan kehidupan aku yang pernah di pesantren segala macam, mungkin ini saatnya aku lebih dekat lagi kali ya ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi aku pada saat di rumah sakit itu disarankan oleh dokter, coba kamu cari spiritual ways to support yourself gitu loh. Nah, di saat rehab sosial dari rumah sakit itu, aku diletakkanlah di salah satu community Islamic Center. Islamic Center. Buat biar aku bisa bergaul lebih
luas lagi gitu loh Kak. Oke. Di sana. Awalnya kan aku di komunitas Islamic Center itu ditugaskan untuk biar bisa berbaur sama masyarakat. Aku sering duduk di deket bagian registrasinya untuk ngurusin jamaah keluar masuk. Nah, karena aku sering di situ, ternyata ada salah satu sosok calon laki-laki yang dia tuh tertarik. Cuman ngomongnya nggak langsung ke aku, dia ngomongnya ke salah satu ustadz pengurus yang ada di Islamic Center itu. Nah, si laki-laki ini sering banget nanyain aku. Nah, cuman ustadz aku tuh selalu bilang jangan sama Sasa deh, karena dengan background yang aku udah jalanin, terus segala hal yang udah terjadi, trauma-trauma itu mungkin Sasa masih butuh waktu. Tapi ternyata nih laki-laki tuh kayaknya agak persisten, agak batu gitu loh, terus ngejar, terus nanyain, sampai sebenarnya aku diceritain sama ustadz aku, dia bilang coba aja sama yang lain, jangan sama Sasa dulu ibaratnya. Dia mencoba tapi nggak mau akhirnya tetap balik, tetap nungguin ya, tetap berjuang terus. Jadi berjuang kayak nungguin sampai 6 bulan. Akhirnya salah satu ustadz yang dekat sama aku bilang, Sasa, apa pendapat kamu soal pernikahan? Dan aku to the point bilang, aku nggak percaya pernikahan, Ustaz. Tunggu, itu waktu itu kamu umurnya berapa? Aku mau menginjak 21, berarti 20. Mau ke 21 lah. Oke. Terus gimana lagi? Nah, habis kayak gitu aku jawab, aku masih nggak percaya pernikahan. Terus Ustadz bertanya lagi, sekali lagi di bulan berikutnya, aku masih jawab yang pertama, yang sama kayak yang pertama ya Kak ya. Aku masih nggak percaya tentang pernikahan. And then yang ketiga kalinya, ya aku berpikir mungkin memang benar kali aku butuh teman hidup ya, biar nggak ngalur gitu, nggak jelas gitu kali ya. Karena kan persepsi banyak orang ketika perempuan merasa mulai hilang arah atau mungkin butuh penopang, disarankannya menikah. Ya nggak sih Kak? Kayak butuh sandaran gitu ya. Iya gitu banget Kak. Nah, akhirnya aku mengiyakan Kak, gitu untuk bertemu. Dia datang ke rumah orang tua aku yang udah lama aku nggak hubungi. Pertama kalinya ditolak Kak Gina. Ditolak. Nah yang kedua itu gagal lagi, dan akhirnya kami memutuskan adalah mungkin butuh wali kali ya, wali lain, yaitu om ya, satu om dan tante. Nah ketemulah akhirnya sama om tante, ditengahi, mungkin blessing dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudah, Masya Allah. Iya, lewat teman-teman dari Islamic Center itu yang membantu mengcover sebagian dari proses pernikahan berarti kita. Kalau misalnya udah tujuannya mah ibadah ya, insya Allah demi kebaikan, insya Allah mah dibantu, dipermudah gitu kan ya. Iya bener banget Kak. Akhirnya habis itu setelah itu menikah. Akhirnya setelah itu menikah. Dan gimana sama restu orang tuanya? Itu dia, Hamin berapa hari sebelum nikah, ayahku berubah pikiran Kak Gina. Masya Allah, keren banget. Tuh kan bener ya, teman-teman kalau misalnya emang udah niatnya baik, pasti akan dipermudah insya Allah. Apa nih kelanjutannya? Sasa ngerasa ada perbedaan nggak sih before dan after marriage? Ya, pasti ada perbedaan ya, dari aku yang selalu dulunya sendiri, dan menikah, nemuin sosok yang bisa aku bersandar, tempat aku bercerita, tempat orang yang bisa aku percaya lah intinya. Dan pernikahan itu ya semanis itu pada saat itu ya, buat aku sih. Ketika kita menikah, kita kan pasti ada namanya malam pertama ya teman-teman. Nah pada saat malam pertama itu memang yang dibilang orang akan indah dan nikmat itu tidak, menurut aku tidak seperti itu, karena yang aku rasakan tuh berbeda banget. Cuman menurut dia ya indah, ya nikmat, ya membahagiakan lah. Tapi sebenarnya buat aku justru nggak merasa berhasrat untuk melakukan itu. Karena apa yang kamu rasain? Sejujurnya datar ya, hampir datar, lebih ke situ sih. Justru aku lebih mudah mungkin semacam terangsang atau berhasrat, lebih kayak ke kalau kita pegangan tangan, maybe lebih kayak cium pipi. Berarti ngerasa lebih deketnya intimate sama suami itu dari hal-hal yang seperti itu, bukan dari hubungan seksualnya. Iya, betul banget. Aku juga pada saat itu masih muda dan aku nggak ngerti, dan pernikahan kami itu juga karena aku selaku pasien ya. Jadi kita menikah pun selain terapi aku konsultasi jiwa aku, kita juga sekaligus marriage counseling berkaitan seputar hubungan ranjang ini Kak. Jadi ditemukanlah intinya setelah banyak konsultasi, aku tuh punya daya seksual yang cukup rendah, sangat rendah dibanding perempuan umumnya. Itu berarti ada istilah medikalnya nggak? Ada, itu semacam kayak frigiditas seks, di mana apa? Frigiditas seks. Boleh dijelasin nggak tuh? Itu apa sih? Itu jadi wanita memiliki daya
apa ya, daya tarik seksual yang sangat rendah tuh. Padahal kan sexual intercourse dalam sebuah hubungan pernikahan tuh sebenarnya penting ya kan, karena itu adalah sebuah kebutuhan biologis. Tapi ternyata di kamunya aku tidak bisa merasakan. Iya, aku nggak bisa merasakan sensasi yang dirasakan oleh suamiku. Dan pada satu titik di mana akhirnya suamiku merasa, kok setiap kali kita ingin melakukan hubungan yang seperti itu, dia seperti berhadapan dengan sosok boneka gitu loh. Karena aku lebih cenderung diam, tidak atentif ya, semacam tidak responsif. Ya jadi sudah diam aja gitu. Dan mungkin buat fantasi seorang laki-laki, balik lagi mau seagama apapun seseorang, aku tidak memandang gender ya. Nah apa ya, pasti punya nafsu dan amarah ketika berkaitan soal itu. Dan disitulah aku terekspos dia yang berbeda, yang dimana marah, ya dia merasa. Berarti dia nggak bisa nerima keadaan kamu ya? Iya, semacam itu sih Kak. Jadi dia merasa kamu ya harus bisa melayani. Nah, aku sudah mencoba kayak yaudah aku melayani, yaudah aku mencoba untuk biar nggak berdosa. Tapi di satu sisi, apakah harus kayak gini jadi istri hanya untuk memenuhi itu saja? Sedangkan kan banyak hal yang bisa dilakukan. Dan kenapa harus aku yang nge-backup dia terus? Kenapa nggak dia yang mencoba mensupport balik? Memahami kekurangan-kekurangan istrinya. Nah dari situlah Kak Gina, akhirnya aku ngerasa kok gini banget ya. Dan dia juga ngerasa kayak, ya aku mau berhubungan ibadah sama siapa lagi, kan kamu istriku pada saat itu. Satu lagi, karena aku tidak bisa melayani dengan baik, dia meminta untuk poligami pada saat itu. Poligami, terus kamu setuju? Awalnya enggak, itu butuh 3 bulan. Dan akhirnya karena aku sayang, aku cinta, aku peduli, dan aku sadar oh aku kurang di situ ya. Ya udah, akhirnya aku ya udah kalau kamu mau poligami ya silakan. Tapi pada akhirnya setelah aku mengiyakan, dia bilang aku kayaknya nggak bisa poligami deh. Aku lebih milih kita pisah aja pada saat itu. Dan itu gimana ya Kak, kayak dunia runtuh nggak sih Kak? Iya dong, gitu. Sedih banget pasti. Iya, aku mencoba menjalani agamaku sebagaimana seharusnya, menjadi istri sebagaimana seharusnya, tapi dia nggak bisa nerima. Bahkan aku aja masih mencoba untuk nerima dia loh. Dia yang punya mungkin hasrat yang besar ya, maksud aku. Setelah berarti nggak jadi poligami, akhirnya dan dari situlah kita pisah, bercerai. Dan aku di situ kehilangan banyak pegangan. Sosok yang tadinya bisa aku bersandar menghilang dari hidup aku, dan aku bingung harus gimana Kak. Kayak nggak punya pegangan lagi ya. Iya, dan disitulah mulai banyak hal-hal yang tadinya aku pegang cukup teguh, mulai retak-retak dan perlahan hilang. Apa tuh yang kamu pegang teguh? Terus kemudian retak itu apa, boleh diceritain nggak? Singkat aja kali ya. Ya salah satunya adalah kepercayaan aku untuk kayak mungkin menutup aurat kali ya. Kayak aku berpikir buat apa aku menutup aurat, menjalani salah satu rules itu sendiri, sedangkan orang yang seharusnya membimbing aku, orang-orang yang seharusnya ada di sekitar aku, tapi nggak bisa nerima itu. Dan aku kayak merasa terhianati. Ternyata kayak kok gini banget ya, apa sih hidup aku kayak gitu. Terus kok katanya yang Allah selalu ada, kok tidak bisa dia mencegah hal ini kayak gitu. Apa sih pelajaran yang kamu dapetin dari pernikahan ini? Kamu tuh pernah nyesel nggak sih kalau udah pernah berada di pernikahan ini? Kita pisah bukan karena poligaminya ya. Bukan. Itu salah satu salah satunya. Iya, salah satu permasalahannya hingga akhirnya memilih berpisah. Pelajaran yang bisa aku dapat di situ adalah pada dasarnya menikah itu tidak hanya tentang menyempurnakan separuh agama, tidak hanya untuk mengenai bisa menunaikan ya hasrat hubungan seksual aja sih menurut aku. Karena bukan itu tujuan utamanya menikah. Iya kan? Betul sih, kayak biar nggak bikin orang trauma. Jadi jangan mikirnya tuh hanya itu aja gitu loh. Sejujurnya nggak nyesel, karena balik lagi mantan suami aku itu orangnya baik, pada dasarnya manusia yang baik, punya hati yang lapang. Nah berarti dari kisah-kisah kamu tadi nih, berarti baiknya kalau misalnya ta'aruf tuh baiknya gimana nih? Kamu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman single lilah di sana, di luar sana? Apa ya, mungkin yang perlu diperhatikan tentang ta'aruf, jangan termakan stigma nikah muda itu baik. Karena balik lagi aku nikah di usia yang cukup muda kan ya. Balik lagi kalau mau ta'aruf itu harus siapin mental, harus siapin juga finansialnya, dan ketika melihat calon pasangan
please banget jangan hanya melihat dari cover aja sih. Harus banyak nanya juga sama orang sekitar tentang karakter dia yang sebenarnya tuh gimana. Kira-kira nih, Apa nih? ke depannya. Apa nih? Nikah lagi? Kamu pengen nikah lagi nggak kira-kira? Sejujurnya aku pengen sendiri aja sih. Oh gitu, pengen sendiri? Terus-terusan? Kamu nggak percaya bahwa akan ada akan ada takdirnya bahwa di luar Ketemu sana lagi gitu akan ya? ada jodoh yang Jodoh lagi. sehidup semati dan benar-benar menerima kamu apa adanya? Sampai saat ini aku masih berfokus untuk mencari artis sebenarnya siapa sih Sasa. Jadi aku belum mikirin pendamping gitu lagi sih karena I've been there, I've done that. Jadi enough aja sih, cukup jadi pelajaran buat aku pribadi. Kakak Gina. Sekali lagi kali. Apa nih? Sekali lagi. Kalau misalnya Sasa nih, kira-kira kedepannya ada keinginan nggak sih untuk berubah menjadi Sasa dengan versi yang lebih baik atau yang lebih baru lagi? Misalnya mungkin kembali beriman mungkin, maybe. Oke. Balik lagi kayak aku bilang tadi, aku masih mencari tahu siapa sih Sasa yang sebenarnya. Sampai saat ini masih suka bertanya. Jadi itu tidak menutup pintu kali ya Kak untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin percaya lagi bahwa dia ada untuk aku. Aku tidak menafikan ya kalau Allah itu ada karena aku pernah mempelajari hal itu semua ada. Aku hanya butuh dia hadir di hidup aku sebagaimana seharusnya sih. Aku belum nemu titiknya itu sih Kak sebenarnya. Semoga kita doain sama-sama ya teman-teman, semoga Terima kasih. selalu ada keberkahan di dalam hidup Sasa, semoga Allah selalu datang menolong sehingga bisa kembali lagi kepercayaan kepada Allah. Teman-teman mungkin kesimpulannya ya yang kita dapat dari ceritanya Kak Sasa hari ini, mungkin buat kamu yang mau menikah harus banyak banget nih yang harus dipikirin. Jadi jadikan menikah itu adalah sebagai bentuk untuk memenuhi setengah agama kamu, jadi bukan cuma untuk memenuhi hasratnya aja ya kan ya Kak. Banget. Semoga teman-teman bisa ngambil hikmah dari ceritanya Sasa dan juga terinspirasi dari kisahnya. Sampai jumpa di Jovisa Baper episode selanjutnya yang akan tayang di Smile TV setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Jangan lupa untuk follow @jovisa.id dan juga subscribe di YouTube Kazanah Network. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.